bertemu lagi dengan Miss Unboxing. Nah, kali ini kemarin kita udah ke Bandung dan sekarang Eva udah ada di Bogor di salah satu cafe yang hits banget dan instagramable. Nah, penasaran kan kira-kira Eva lagi mau ngobrol apa sih hari ini di sore-sore ini? Tebak di sebelah aku ada siapa? Udah ada kenal belum? Di sini udah ada kopi. Di sini udah ada ownernya. Wah, halo Kak. Halo. Boleh perkenalan siapa? Halo guys, nama gue Haidar. Gue pemilik dari Reindeer Coffee and Kitchen. Pemilik loh. Aku bisa berkesempatan dengan ngobrol dengan pemilik Reindeer Coffee. Ini sungguh luar biasa banget. Aku tuh seneng banget ngeliatnya. Karena gini, pertama aku tahu banget, pertama itu ngomongin. Terus merambah lagi ke... Tahu tapi minum nggak? Sempet mampir? Cobain, beli. Bagus. Terus juga aku... Cuan for life. Yes. Terus, udah gitu, aku melihat kue-kue cantik. Oh ya. Terus juga udah Cantik, gitu, ya. apalagi banyak banget. Dan sekarang aku Alhamdulillah. hadir di Reindeer Coffee ini. Nah Kang, aku sih mau menguak, mengunboxing dari sisi live-nya. Apa? Live? Live. Oh, live. Gimana Kang, dari proses awal yang mungkin aku taunya itu dulu itu senior di Mojang Jajaka. Oke. Duta wisatanya Kota Bogor. Ya, jadi awalnya masuk ke dunia F&B itu memang dari itu angkatan pertama pas memang masuk Mojang Jajaka, alhamdulillah berkesempatan untuk berbuka bisnis tuh sebenarnya dari Moka awalnya gitu kan. Awalnya dari Moka. Karena ditugaskan dari Disparbud untuk kita sosialisasi kebudayaan Kota Bogor di Jogja Bogor Junction waktu itu. Nah, Berapa Kang? tahun kita 2010 ya. 2010. Beda berapa angkatan ya, Eva ya? 2015. Oh. 5 tahun. Oh, 5 tahun lah ya. Bisa lah ya. Nah, situ jadi ketemu manajernya, terus diajak ke food courtnya bagus, udah kita disuruh bikin, maksudnya waktu itu suruh buka aja kata dia kan, mau buka sesuatu nggak? Kebetulan ada ide mau waktu itu. Jadi produknya belum ada, tapi dari idenya udah ada. Nah, hubungan kita kuliah di IPB, kita udah ambil aja yang produk yang di IPB ada kan, yaitu susu. Di waktu itu modalnya dikit banget. Dia cuman minta karena kan dia bagi hasil kan, jadi nggak ada sewa, konsinyasi. Jadi konsinyasi 80-20, jadi setiap kali kita jual 10.000, dia ambil 2.000 Jogja Junction-nya gitu kan. Nah, jadi modal tuh rendah banget kok, itu 800.000. Itu juga dari uang menang Moka kan. Terus terus akhirnya bisa masuk kita 800.000 untuk beli susu dan sebagainya. Itu juga susu ambil dari IPB. Oh, jadi ya udah karena alumni karena mahasiswa di situ, unyu-unyu gitu ambil aja, terus udah kita buka di sana. Alhamdulillah dari situ mulai bagus. Baru kita bikin cafe-nya, baru diversifikasi ke forestry, ke kekinian, dan sekarang akhirnya ke Reindeer. Wah, keren banget. Nah itu, jadi aku tuh perjalanannya emang bukan nggak sulit banget sih pastinya. Sulit pasti, benar. Nah gimana sih maksudnya tuh bisa mencapai dari satu ke satu itu tuh pertamanya bukan komunitas, apakah emang ya udah gue yakin sama bisnis yang gue jalanin, gue langsung tancap aja. Balik lagi ke ini ya, balik lagi ke pengalaman ya. Maksudnya ya guru terbaik adalah experience dan pengalaman kan gitu. Jadi mungkin teman-teman lihatnya langsung dari sekarang gitu. Cuman proses sebelum mau pun juga itu aku udah 10 kali usaha yang memang dibilang belajar ya. Alias bangkrut sebenarnya. Ya, jadi dari usaha pulsa, masakan Jepang, crepes, jualan loyang, banyak deh pokoknya kan, nasi goreng. Tapi nggak pernah patah semangat sih intinya gitu kan. Jadi setiap kali gue bilangnya gagal tuh belajar. Kita belajar sesuatu, kita ngerti nih polanya seperti apa. Jadi kita bisa menghindar lubang yang berikutnya dari pengalaman itu kan. Akhirnya sampai di situ. Jadi ujung-ujungnya sampai sekarang balik lagi ya mental. Jadi apapun
pasti hambatan banyak. Yang dari kecil sampai besar, akhirnya tapi kita selalu ya bisa karena biasa, akhirnya udah kita jalan aja sampai sekarang. Nah, cara gini, kan kita harus tebar jaring ya. Maksudnya kita nggak bisa berbisnis sendiri karena kita emang butuh banyak relasi atau orang-orang yang support kita gitu. Betul. Itu gimana tuh cara menjaring itu semua gitu? Tebar jaring, Tebar jaring. bukan tebar pesona ya. Itu beda lagi itu. Bukan. Tebar jaring. Kalau tebar pesona ya saya percaya sih Kang Haidar udah punya aura-aura. Apa maksud gue TP-TP gitu? Iya. Nggak Iya kayak sih. gitu. Udah Jadi ya. Jadi tebar jaring. Jadi maksudnya networking dan sebagainya. Networking. Itu kan maksudnya kan. Yes. Ya. Jadi satu yang bisa bikin kita selalu on track adalah kita nongkrongnya sama siapa. Waktu itu gabung di HIPMI. Kebetulan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Banyak teman-teman senior pengusaha di sana. Ya akhirnya kita jadi semangat kan satu. Kedua, baca buku. Baca buku yang tepat gitu, yang motivasi, yang tentang kisah sukses dan sebagainya. Akhirnya itu secara nggak langsung, dua hal itu bagi saya itu akhirnya membentuk saya gitu. Dalam arti mentalnya, terus cara-cara menghadapi masalah, pola pikir gitu kan. Dari situlah menurut saya itu cukup powerful di situ. Dan satu sih, sebelum kita memang tebar jaring situ, memang baik lagi. Yang penting percaya diri aja sih, percaya diri. Jadi awalnya itu kita harus percaya diri. Betul. Intinya terus fokus juga ya Kang. Ya. Nah dari segi tadi udah ada usaha dari awal sampai saat ini. Dan aku pengen tahu kalau misalkan dari mungkin agak sensitif ya. Apa tuh? Dari modal. Modal, sendiri yang oke. harus kita ini. Saya nggak mau tergantung sama orang tua. Bener Jadi banget. semua aset waktu itu nggak ada sama sekali kan, minjem gagal nggak bisa gitu kan. Terus salah satu cara adalah mau nggak mau kita dari investor dong gitu kan. Jadi dari situlah gitu kan, cari sana ke sini ke keluarga dekat dulu. Dan alhamdulillah kalau kita amanah ya pasti kan orang titipkan ibaratnya kepercayaannya gitu kan. Jadi apalagi people tuh invest, orang tuh invest di people-nya bukan di bisnisnya gitu kan. Bener kan? Iya. Apapun bisnis kita gitu, mau itu sejelek apapun, tapi kalau orang yang tepat, pasti orang akan kasih uang ya kan. Sebaliknya gitu, kalau bisnisnya keren banget, tapi orangnya ya terkenal tipu-tipu, apa dan lain-lain, pasti orang nggak akan. Gitu. Jadi bagi saya pertama awalnya sih capitalnya ya jujur yang saya bilang 800.000, tapi ketika saya mau scale, jadi mini cafe itu sekitar 300 jutaan. Tapi ini relatif ya, dalam arti nggak semua bisnis tuh sama gitu. Itu industri restoran. Itu segitu tuh dikategorikan besar ataukah ya itu belum ada apa-apanya? Kecil lah ya. Sombong amat. Asik. Enggak lah, bercanda. Aku penasaran banget itu gimana sih orang, aku boleh bongkar gak sih sebenarnya yang punya apa tuh kekinian itu siapa sih? Oke. Kekinian itu milik of course Arif Muhammad, Tipang istrinya, terus ada Mas Heni Istiono, saya sendiri sama kakak saya. Jadi kita milik berlima gitu. Oke, jadi kita. Jadi Arif tuh bukan brand ambassador ya, tapi dia as a owner. Oh, owner. Ya, gitu. Jadi emang beneran punya mereka juga. Punya ya? mereka Jadi juga. kita bareng-bareng, kerja Iya. bareng gitu. Dan Mungkin Kang Haidar punya idenya nih. Iya. Terus juga misalkan siapa Tripang juga dia merupakan public figure gitu. Iya. Jadi ya udah kita saling berkontribusi ya, bareng-bareng gitu. Dan mereka juga Arif Tipang, surprisingly mereka juga ngerti bisnis, campaign, branding, yang bikin nama kira-kira justru dari Tipangnya. Oh, oke. Jadi karena ini sama-sama punya, jadi kita tuangkan semua ideas dan skills dan sebagainya. Keren banget, Gitu. guys. Udah mulai dari Momo Milk lah, terus forestry, terus udah gitu sekarang reindeer, itu nggak mudah banget. Nah, ada nggak sih Kang motivasi atau langkah yang harus dilakukan untuk kita mencapai-capai itu? Tipsnya? Tipsnya ya itu, baik lagi kan, ya harus ini networking satu gitu kan. Oke. Terus mental kita juga harus diperbaiki dengan kita sering-sering baca buku gitu kan. Baca buku. Terus harus siap untuk gagal
gitu. Jadi kan banyak juga yang gengsinya terlalu tinggi, akhirnya sebelum mulai udah takut duluan. Keempat, persistent ya. Dalam arti kalau udah satu hal udah lakuin itu terus ya, terus sampai berhasil gitu kan. Ya pada intinya kayak gitu. Mungkin Kang Haidar. Saya sebenarnya mau kasih ada satu kalau masih waktunya oke ya, ada ya. Jadi saya singkat jadi I believe ya. Ya. I believe itu pertama I-nya tuh I believe in myself gitu kan. I believe in myself. Harus percaya diri gitu Yes, kan. betul. Terus B-nya adalah be passionate. What you do ya senang untuk lakuin hal itu gitu kan. Terus yang saya bilang I-nya adalah enjoy hard work ya, kerja keras dan sebagainya. Kalau udah passionate pasti Betul. you work hard kan. Setuju. Terus L, lies don't work. Kita mau bohongin siapa sih gitu kan? Kan ada juga yang tipenya yang agak gengsi. Oh ini oke kok ini oke, bisnis gue jalan, tapi sebenarnya enggak gitu kan. Apa adanya aja gitu kan. Kan ada yang suka bohongin diri sendiri bahwa ini bagus tapi ternyata enggak gitu kan. Lies don't work. Apalagi dengan yang saya bilang, kita mau tidak amanah dan sebagainya, mau shortcut gitu kan. Bisnis yang tipu-tipu ataupun di video yang kita ambil konten-konten orang dan apa, it doesn't work gitu kan. Terus I-nya yang saya bilang expect failure gitu kan. Terus B-nya tadi mana? B, E, L, I. Oh iya. I-nya tadi lupa ya. I-nya install goals. Tetap goals-nya tujuannya harus jelas mau kemana gitu kan. E-nya tadi enjoy hard work ya. Terus B yang saya bilang very very persistent, tekun. Terus terakhir adalah expect failure. Ya. Udah. Jadi itulah tips-tipsnya. Jadi ya aku percaya proses kita nih, aku dan tim juga hashtagnya selalu percaya proses. Mantap, percaya proses. Cheers. Harus cheers. Cheers dulu, percaya proses. Percaya proses. Percaya reindeer juga untuk kopi ya. Sebenarnya aku mau banget ngulik lebih dalam lagi. Cuman karena waktunya terbatas, Siap. aku pengen nanti bikin part 2. Oke, Iya, boleh. mungkin aku bisa unboxing cara bikin Siap. kopinya kan. Boleh. Terus itu yang kekinian juga bisa. Boleh. Pokoknya banyak banget, kafe-kafe juga banyak. Sekarang yang terbaru apa? Es teh. Es teh Indonesia, ya. Gokil banget. Es teh Udah pada Indonesia. coba belum? Aku sih udah. Udah? Oh ya, rasa apa? Rasa. Ayo, kan ketahuan nih orang ya, bisa aja ya. Udah. Karena adanya di Cirendek. Apa dulu produknya? Apa? Itu Apa es teh? Ya es teh ya jelas lah. Luar biasa sekali pemirsa. Oke, Kang Haidar, tadi aku udah nanya Ya. motivasinya, tipsnya. Sekarang aku mau nanya income-nya nih. Oke. Dari ya mungkin kan banyak banget nih, ada kopi, ada resto, juga ada es teh Indonesia. Gimana sih? Sensitif ya, ini sensitif ya sebenarnya ya. Aku sih Ya, gimana ini takut ada orang-orang yang pihak-pihak tertentu yang mungkin nanti lihat terus nanti tanya-tanya. Gak apa-apa. Ini spesial banget di Miss Unboxing. Ya, oke. Jadi benar-benar di unboxing semuanya. Unboxing. Goks. Ya income-nya pokoknya intinya gini. Kalau income-nya nggak bagus, nggak mungkin saya buka lagi. Ya. Pokoknya banyak banget yang harus aku unboxingin lagi. Uh-uh. Tapi ini karena waktunya kita terbatas, jadi Ya. kita cukup untuk di sini aja. Ya, betul. Jangan lupa untuk mampir ke kafe-kafenya Kang Haidar ini nih. Ada apa aja kan? Sebutin coba. Coba. Tadi coba kamu yang sebutin. Oke, Momo Milk, Benar. Reindeer Coffee, Oke. terus Forestry, Oke. Es Teh Indonesia. Oke, satu lagi tadi yang baru dibahas. Thank you. Santai. Jangan lupa kepo-kepoin Kang Haidar, kok soalnya orangnya humble banget dan ternyata aku sering lihat juga untuk posting-posting di Instagram itu ngajar. Oh ya? Iya. Oke. Seriusan. Terus di like juga dong kalau lihat. Oh, Jangan iya, lihat dong, di like juga juga. dong. Iya dong, di like. Iya. Wajib ya zaman sekarang ya. Iya. Iya. Dan aku makasih banget buat Siap. Kang Haidar. Makasih, Semoga usahanya Teva. makin lancar lagi. Jangan lupa Amin. untuk follow Instagram Kang Haidar. Apa Kang Siap, Haidar? Haidar Wurjanto. Haidar Wurjanto. Purjanto. Ya, Dan jangan betul. lupa juga untuk like, subscribe, dan share channelnya Miss Unboxing. Oke guys, terima kasih banyak Kang Siap, Haidar. makasih, Teh. Siap. Nanti pokoknya aku mau ada part 2-nya sih. Siap. Ya. Nah, untuk apa aja yang harus aku unboxingin, boleh komen di bawah pertanyaan untuk Kang Haidar. Siap guys? Oke, aku Siap dong. tunggu. Dadah. Bye-bye.